Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2086. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen keluar dari ruangan. Tuan Imasia, Yun Zi, dan Yun Meng sedang menunggu dengan cemas di luar. Suamiku, kamu bisa keluar, jika kamu tidak keluar, kami harus masuk dan membangunkanmu. Yun Zi sibuk. Jam berapa sekarang? Tanya Don Zimmer. Jam 9 pagi. Ini baru jam 9 pagi, apa terburu-buru? Bawa aku mandi, ganti bajuku dan berdandan sebelum kita pergi, kata Tang Zichen. Yun Meng berkata, aku mendengar bahwa sejak kemarin, Battlefield of the Thunderbolt Duel telah ramai, dan aku khawatir sekarang bahkan lebih ramai, semua orang menunggumu, kamu masih ingin mandi dan berdandan. Tang Zichen berkata, bagaimana mungkin aku sedang tidak mood, hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari ketenaranku akan terkenal di benua Yama atas, bukankah seharusnya aku tampil di depan semua orang dengan citra yang lebih baik? Setelah mengatakan itu, Tang Zichen segera pergi untuk mandi, dan Tang Zichen memerintahkan, Yun Zi, bantu aku menyiapkan pakaian yang gagah dan tampan, setidaknya aku adalah pria tampan nasional di dunia fana. Setelah datang ke dunia abadi, saya belum terlalu memperhatikan citra saya, dan inilah saatnya untuk mendapatkan kembali kejayaan saya. Ya, suamiku. Setengah jam kemudian, Tang Zichen selesai mandi dan mengenakan pakaian yang tampan, rambutnya juga ditata ulang, rambutnya selalu digulung sebelumnya, lebih santai dan ceroboh, tapi sekarang, benar-benar berbeda, rasanya seperti orang baru. Wow, Yun Meng tertegun saat melihat Tang Zichen keluar. Meskipun Yun Meng telah mengetahui sebelumnya bahwa Tang Zichen cukup tampan, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan sangat tampan hari ini. Suami, Yun Zi melihat penampilan baru Tang Zichen, sebuah dorongan dalam dirinya secara mengejutkan diinginkan. Master musim panas ini tersenyum, murid, saya tidak menyangka bahwa Anda akan begitu cantik dengan rambut diikat, dandanan yang bagus, dan pakaian ganti yang layak. Sudah kubilang, aku akan menampilkan diriku dengan tampilan baru hari ini. Hehe, itu sangat tampan, bahkan Tuan pun ingin menikah denganmu jika dia melihatmu. Tang Zichen merasa kedinginan. Namun, Tang Zichen menatap mata Yun Meng yang menatapnya dengan obsesif saat ini, dan langsung mengerti. Pada saat ini, Yun Meng memandang Tang Zichen dengan tergila-gila, Yun Zi merasa ingin menerkamnya. Baiklah, jangan lihat. Yun Meng panik dan bereaksi, wajahnya memerah. Ayo pergi. Tang Zichen melompat dan terbang. Saat ini, di Breaking Duel Battlefield. Itu sudah ramai, lebih ramai dari sebelumnya. Sudah hampir jam 10, kenapa Zhou Mi belum juga datang? Kerumunan sedang berdiskusi. Di salah satu sudut medan perang duel, Mei Tianxing dan kakeknya sedang duduk di gudang darurat. Kakek Mei Tianxing, Mei Sid menginstruksikan, Tianxing, hari ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu, dan pada saat yang sama, kesempatanmu untuk menunjukkan dirimu kepada Tuan Tianxiang, mengerti? Kakek, jangan khawatir, aku akan membiarkan Tian Xiang melihat keanggunan Mei Tianqingku, aku akan membiarkannya, melihat keanggunanku dan jatuh cinta padaku selamanya. Tidakkah kau lihat kakek, aku sengaja meminta bantuan pelayanku saya berdandan dengan benar hari ini. Hehe, aku bilang kenapa kamu terlihat lebih nyaman hari ini dari biasanya, jadi kamu sudah berdandan sedikit. Haha kakek, bagiku hari ini, duel dengan Zhou Mi adalah nomor 2, yang terpenting adalah bertemu dengan Master Tian Xiang, aku harus tampil di hadapannya sebagai image paling tampan Kamu kamu tercerahkan, biarkan kakek melihat, yah tampan, kakek akan jatuh cinta padamu ketika dia melihatnya. Hahaha, di sudut lain, Tuan Tian Xiang, Green King, juga sudah membawa Tian Xiang bersamanya. Pada saat ini, Raja Hijau agak tidak puas, Tian Xiang, bukankah aku menyuruhmu berpakaian lebih baik? Lihat dirimu, di hari yang begitu penting, kamu sengaja berpakaian berantakan, kamu sangat marah dengan saya. Tian Xiang berkata, guru berbicara omong kosong, saya sengaja berdandan tepat hari ini.
Lihat dirimu sendiri, apa yang kamu kenakan. Aku sudah memberitahumu bahwa setelah duel, kamu akan mengadakan pertemuan formal dengan Mei Tianxing. Kamu turun. Lagi pula aku sudah berpakaian yang terbaik. Tian Xiang berkata dengan mulut yang keras. Sebenarnya Tian Xiang sengaja berpakaian jelek untuk membuat Mei Tianxing terlihat buruk untuknya. Hanya bercanda, kamu cantik alami, tidak peduli bagaimana kamu berpakaian, kamu tidak bisa menyembunyikan kecantikanmu yang luar biasa. Green King menghela nafas. 10 menit kemudian, tiba-tiba seseorang berteriak, Zhou Mi ada di sini. Zhou Mi ada di sini. Semua orang segera melihat ke langit yang jauh. Benar saja, seorang pria tampan berpakaian formal terbang dengan seorang pria dan dua wanita. Pria itu adalah tuan musim panas ini, dan wanita itu adalah Yun Zi dan Yun Meng. Semua orang membuka mata lebar-lebar saat melihat Tang Zichen. Wah, tampan sekali. Aku tidak pernah menyangka Zhou Mi akan sangat tampan setelah mengubah gaya rambutnya hari ini. Terutama banyak gadis di tempat kejadian, segera menghabiskan, merasakan pria cantik surgawi, jatuh dari langit. Gadis-gadis itu, menatap Tang Zichen tanpa berkedip, jantung mereka berdebar kencang tanpa henti. Pada saat ini, Tuan Wewangian surgawi juga melihat ke atas. Tang Zichen sudah sampai di depan. Tuan Tianxiang terkejut, melihat Tang Zichen yang tampan dan mengesankan, dan agak tertahan. Tuan Tianxiang merasa bahwa Tang Zichen tidak setampan ini sebelumnya, tetapi hari ini, dengan gaya rambut baru, bahkan tidak seperti orang yang sama. Tuan Tianxiang memandang Tang Zichen, tiba-tiba semua detak jantung kecil, tubuh Tang Zichen yang kuat dan jantan imajinasi yang berkibar, tubuhnya seperti gigitan semut. Tuan Tianxiang buru-buru mengalihkan pandangannya, tidak berani melihat terlalu banyak. Ketika sampai di depan, Tang Zichen langsung berdiri di atas ring. Tang Zichen berteriak, apakah Mei Tianxing ada di sini? Silakan keluar. Namun, sekelompok wanita di bawah ring berteriak, wow, dia sangat tampan, aku akan kewalahan. Mungkin, sekelompok gadis ini, yang bahkan tidak mendengarkan Tang Zichen, hanya menatap ketampanan Tang Zichen. Tang Zichen merasa sedikit tidak nyaman dengan begitu banyak gadis yang menatapnya dengan obsesif, terbatuk 2 kali, dan bertanya apakah Mei Tianxing ada di sini. Aku juga ikut. Saat itu, ledakan terdengar dan sesosok terbang keluar. Itu adalah Mei Tianxing. Mei Tianxing sengaja berdandan hari ini, tetapi seekor kodok tetaplah seekor kodok, tidak peduli bagaimana ia didandani, terutama ketika berdiri di samping pangeran, ciri-ciri kodok itu bahkan lebih jelas. Persetan. Mei Tianxing melihat Tang Zichen dan merasa dirinya sendiri jelek. Di tengah kerumunan, Guru Tianxiang bertanya, Tuan, itu Mei Tianxing, bukan? Tepat Tianxiang, bagaimana perasaanmu? Bukankah Maiden Green tampan? Puhlis. Tianxiang tidak bisa menahan tawa. Apa yang Anda tertawakan? Tuan, apakah matamu, ketika kamu benar-benar tidak bisa membedakan keindahan dari keburukan? Bukannya aku tidak sopan. Saat ini Mei Tianxing berdiri di depan Zhou Mi, dan dibandingkan dengan Zhou Mi itu sama tidak menariknya dengan seorang kodok. Raja Hijau menghembuskan napas omong kosong. Zhou Mi adalah pria kulit putih kecil, bahkan tidak layak untuk dilihat, itu hanya membodohi gadis kecil itu. Keharuman surgawi menghilang, guru bermaksud untuk menjadi bias, tetapi tidak peduli apa, hari ini Zhou Mi telah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tianxiang melihat setiap gerakan Zhou Mi, tetapi dia sebenarnya sedikit tergerak. Tang Zichen berkata kepada Mei Tianxing, kamu adalah Mei Tianxing. Tepat, kaulah yang ingin menantangku. Omong kosong, kau yakin ingin menantangku? Persetan, bisakah kamu tidak berbicara denganku dengan nada seperti itu di depanku? Mei Tianxing sangat marah. Nada superior Tang Zichen membuatnya kesal, membuatnya seolah-olah Tang Zichen telah ditantang oleh seseorang dengan status lebih rendah. Tang Zichen mendengus, Mei Tianxing, kamu sama sekali bukan tandinganku, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, apakah kamu benar-benar ingin menantangku? Apa yang kamu katakan, katakan lagi. Mei Tianxing terkejut. Kamu sama sekali bukan tandinganku, apakah kamu yakin ingin menantangku? Don mengulangi. Kamu.
Mei Tianxing sangat marah, dia seharusnya mengatakan itu. Zhou Mi, baiklah kamu menyelesaikan kalimatku, seharusnya aku yang menanyakan ini padamu. Mei Tianxing mengertakkan gigi. Penonton di tempat kejadian juga heran dengan nada suara Zhou Mi yang begitu arogan hingga berani memberitahu Mei Tianxing bahwa dia bukan lawannya. Pada saat ini, kakek Mei Tianxing akan mati karena marah dan tidak peduli apa, berteriak, "Tianxing, cacat dia untukku, jika kamu tidak melukai dia hari ini, jangan jadi cucuku, kamu benar-benar marah padaku." Ketika semua orang melihat Mei kultivasi sangat marah, mereka tidak bisa membantu tetapi mulai khawatir tentang Tang Zichen. Saat ini, Star Luo juga ada di sana. Star Luo berkata dalam hati, Tang Zichen terlalu percaya diri, ini Mei Tianxing mengatakan bahwa di depan Mei Tianxing itu benar-benar akan membuat Mei Sit marah. Mei Tianxing menggertakkan giginya, Zhou-Mi, apakah kamu mendengarku, kamu akan membayar kesombonganmu. Tang Zichen mendengus dengan jijik, kamu tidak memenuhi syarat bagiku untuk menjadi sombong denganmu, kamu mungkin berpikir bahwa kata-kata baikku barusan adalah bentuk kesombongan, tetapi sejauh yang aku ketahui, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mei Tianxing, saya bergerak dan tidak pernah memperlakukan Anda sebagai lawan. Beberapa waktu yang lalu orang-orang berdiskusi dan mengatakan bahwa saya berada di level yang sama dengan Anda. Apakah Anda tahu bagaimana perasaan saya ketika mendengar kata-kata itu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu merasa sangat marah? Mei Tianxing berkata dengan gigi terkatup. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, tidak, yang kurasakan bukanlah kemarahan, melainkan penghinaan. Apa yang kamu katakan tadi? Menghina untuk penghinaanmu. Brengsek. Mei Tianxing sangat marah, dan di luar panggung, janggut kakek Mei Tianxing juga bergetar karena marah. Mei Tianxing berkata, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Tolong. Tang Zichen berpose. Api di hati Mei Tianxing telah menumpuk begitu tinggi sehingga dia telah mengambil langkah untuk membunuh, dan tidak membunuh sama sekali tidak bisa memadamkan amarahnya atau menyelamatkan reputasinya yang telah dinodai oleh Tang Zichen. Tang Zichen dapat melihat niat membunuh Mei Tianxing, dan Tang Zichen terbakar di dalam, tetapi Tang Zichen tidak dapat membunuhnya, yang memiliki kakek abadi yang lebih tinggi. Minum. Mei Tianxing tiba-tiba membuat mantra yang paling kuat, dan seluruh cincin terbungkus aliran udara abu-abu. Wajah orang banyak berubah ketika mereka melihat mantra Mei Tianxing ini. Itu adalah mantra terkenal Mei Tianxing yang disebut 10.000 kekacauan, dan mereka yang dikelilingi oleh kekacauannya, kecuali wilayah mereka lebih tinggi darinya, mereka hanya bisa dibantai olehnya. Namun, harga bagi Mei Tianxing untuk merapal mantra ini adalah dia tidak akan dapat pulih ke puncaknya selama 100 tahun, dan jika itu bukan saat kritis, Mei Tianxing tidak akan pernah merapalkan mantra yang satu ini. Surga, ini hanya duel. Mei Tianxing benar-benar merapal mantra 10.000 kekacauan. Kerumunan tercengang. Kakek Mei Tianxing juga marah dan marah pada saat ini, marah karena Mei Tianxing begitu tidak menyadari konsekuensi serius dari mantra dengan pertarungan yang sebenarnya, dan marah karena Tang Zichen benar-benar menyebabkan cucunya menghabiskan 100 tahun untuk menyembuhkan lukanya. Tang Zichen sekarang, berdiri di tengah kekacauan segala sesuatu, tanpa kelainan di wajahnya. Tanpa ragu, mantra Mei Tianxing ini memang cukup kuat, tapi itu untuk orang lain, tapi untuk Tang Zichen, tidak lebih dari itu. Pada saat ini, ketika semua orang melihat Tang Zichen bergerak, Tang Zichen membuka telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah gerakan. Langkah Tang Zichen ini adalah metode penindasan hebat. Bang! Dalam sekejap mata, mantra kekacauan 10.000 hal Mei Tianxing seperti kentut yang tampaknya meledak dalam kemarahan ketika berada di usus besar, tetapi begitu mencapai pintu itu tersebar tanpa jejak dan aliran udara abu-abu berubah menjadi awan debu dan menghilang. Detik berikutnya, Mei Tianxing memuntahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya berubah menjadi tersandung. Mei Tianxing telah membaca mantra dengan akibat yang begitu besar, tetapi berakhir seperti kentut tanpa jejak, dan hal yang paling menyebalkan adalah dia harus membayar waktu 100 tahun untuk itu. Penonton terdiam. Wow, dewa laki-lakiku.
Gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya memandang Tang Zichen dengan obsesif. Pada saat ini, bahkan Tian Xiang pun tidak bisa menahan diri untuk merasakan jantungnya berdebar kencang, merasa bahwa Tang Zichen saat ini begitu tampan dan menawan. Tentu saja, ada orang lain yang lebih kaget lagi, dan itu adalah Star Luo. Bintang Luo bergumam pada dirinya sendiri, mantra kedua dari teknik keheningan tingkat kedua, metode penindasan hebat, dia telah mempraktikkannya lagi. Tang Zichen memandang Mei Tianxing yang akan jatuh dan bertanya, apakah ada yang lebih kuat? Jika tidak, ya Anda kalah. Saya sudah mengatakan bahwa Anda bukan lawan saya, dan saya telah meminta Anda untuk menyerah pada tantangan, tetapi kamu tidak mendengarkan. Setiap orang dapat bersaksi hari ini bahwa saya, Zhou Mi, telah tiba secara langsung. Mei Tianxing memandang Tang Zichen dengan luar biasa. Zhou Mi, saya tidak percaya bahwa saya akan kalah. Saya adalah orang yang paling berbakat, saya tidak bisa kalah. Mei Tianxing berteriak. Tang Zichen berkata, menang dan kalah adalah hal yang biasa, tidak ada yang tidak pernah kalah, bahkan jika aku bertemu dengan yang lebih kuat, aku akan kalah. Jangan memalsukan belas kasihan, aku kalah saat aku kalah, Zhou Mi, di hari mendatang, aku pasti akan mengalahkanmu. Hati Tang Zichen dipenuhi dengan penghinaan, tetapi, dengan senyum di bibirnya, dia berkata, bagus, lawanku hanya bisa memaksakan kemajuan, aku menantikan kamu kembali untuk melawanku dan mengalahkanku. Mei Tianxing mengertakkan gigi dan berkata, aku, Mei Tianxing, bersumpah kepada semua orang bahwa dalam 300 tahun, aku akan mengalahkanmu di ring ini. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya harap begitu. Tang Zichen menghina di dalam tapi dia tidak repot-repot membuatnya kesal lagi. Pada saat ini, Mei Sit melihat cucunya kalah telak hingga seluruh tubuhnya layu. Mei Tianxing turun dari ring dengan wajah abu-abu, berjalan ke sisi kakeknya dan menangis, kakek, aku kalah, gayaku, hiks. Mei Tianxing menangis memikirkan bahwa Tian Xiang, yang diam-diam mengawasinya, pasti sangat mengecewakan. Mei Sit mendengus, lihat dirimu, hanya ini yang kau punya, bergembiralah, jangan lupakan apa yang baru saja kau katakan, dalam 300 tahun, di ring ini, kalahkan Zhou Mi. Ya kakek, aku akan mengalahkannya dalam 300 tahun, pasti. Mei Tianxing bersumpah dan berkata. Tang Zichen juga turun dari ring dan terbang ke sisi Yunzi. Pada saat ini, di tengah kerumunan penonton, seorang pria di tahap akhir manusia abadi terkejut ketika dia melihat Yun Meng di samping Tang Zichen. Wanita itu, mungkinkah Yun Meng yang cantik yang direncanakan oleh Yang Qilu untuk diperkenalkan kepadaku sebelumnya? Haha, benar-benar cantik, kecantikan seperti itu tidak boleh dilewatkan, tunggu aku naik dan mengajaknya kencan. Pria di tahap akhir bawah ini adalah orang yang akan berkencan buta dengan Yun Meng sebelumnya, disebut Zhu tanpa mata. Ayo pergi. Tang Zichen berkata kepada Yun Zi, bersiap untuk pergi, tempat ini tidak boleh dibiarkan lama, takut akan terulangnya konsekuensi dari duel terakhir dengan Wu Yong. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Tang Zichen, tunggu. Tang Zichen sibuk berbalik, Tang Zichen berpikir bahwa keluarga Mei Tianxing tidak akan membiarkan Tang Zichen pergi. Zhou Mi, tolong tetap di sini. Kamu siapa? Pria yang datang tersenyum, nama saya Zhu Eyeles. Tang Zichen terkejut, Zhu Eyeles. Bukankah dia yang seharusnya bertemu dengan Yun Meng sebelumnya? Apa yang kamu inginkan? Hahaha, Zhou Mi, yang di sebelahmu ini adalah Yun Meng itu, kan? Kata Zhu Eyeles, menatap Yun Meng di sisi Tang Zichen. Jadi bagaimana jika itu? Tidak, bagaimana? Zhu Huyu melewati Tang Zichen dan datang ke sisi Yun Meng, tersenyum, Zhu Huyu telah bertemu Nona Yun Meng. Yun Meng tidak mengatakan apa-apa, alisnya berkerut. Zhu Huyong belum pernah melihat Yun Meng dengan matanya sendiri sebelumnya. Jadi dia berhenti ketika Yun Meng tidak datang untuk kencan buta, tapi sekarang, setelah dilihat oleh Zhu Huyong dengan matanya sendiri, Zhu Huyong benar-benar tertarik. Kecantikan Yun Meng dan bersumpah untuk tidak menyerah, jadi dia tanpa malu-malu datang untuk melihat apakah dia bisa menyelamatkannya dan menjodohkan kembali Yun Meng. Zhu Huyan berkata,
Nona Yunmeng, saya ingin tahu apakah Anda masih mengingat saya. Kamu adalah... Itu benar, saya Zue Yeles. Awalnya Yang Qilu berencana untuk memperkenalkan Anda kepada saya, tetapi sayangnya, Yang Qilu jatuh, dan kemudian, seseorang mengirimi saya surat meminta saya untuk bertemu dengan Anda, tetapi entah bagaimana Anda tidak datang. Saya tidak tahu apakah Nona Yunmeng, apakah Anda masih ingat ini? Hari itu membuat saya menunggu lama untuk Anda di penginapan yang dijanjikan, kata Zhu Huyan. Yunmeng kaget dan agak bingung. Tang Zichen memberitahunya bahwa Zhu Huyu tidak ingin melihatnya karena Zhu Huyu takut menyinggung Wu Longquan. Tapi sekarang apa yang dikatakan Zhu Huyan berbeda dari apa yang dikatakan Tang Zichen padanya sebelumnya. Yunmeng menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, itu benar, Yunmeng, aku adalah orang yang berbohong padamu sebelumnya, kita seharusnya bertemu, tetapi ketika kita akan bertemu, aku menemukan bahwa Zue Yeles sama sekali tidak tulus padamu, jadi saya berbohong kepada Anda. Yunmeng, saya juga melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Jika Zhu Huyan benar-benar tertarik pada Anda, tentu saja saya berharap Anda baik-baik saja, tetapi dia tidak. Jika Anda ingin menyalahkan saya karena membuat saya keputusan sendiri, lalu salahkan aku. Yunmeng sibuk berkata, Zoumi, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Tidak ada kesalahan. Terkejut, Tang Zichen mengira Yunmeng akan marah dan merusak pernikahannya. Zoumi, kamu juga melakukannya untuk kebaikanku, terima kasih. Zue Yeles itu sibuk berkata, Yunmeng, bagaimana kalau kita berkencan ulang dan mengenal satu sama lain dengan benar, lalu, bagaimana kalau kita memulai lagi? Beri kesempatan satu sama lain. Tang Zichen juga berkata, Yunmeng, sekarang Zue Yeles berdiri di depanmu, jika kamu ingin berkencan dengannya, silakan, aku tidak akan menghentikanmu, kamu sudah dewasa dan tahu tempatmu. Yunmeng berkata kepada Zue Yeles, maaf, Zue Yeles, aku bukan untukmu. Yunmeng, apakah aku yakin aku mendengarmu kan? Zhu Huyu kaget, dengan bakat dan kekuatannya, masih ada seseorang yang menolaknya. Yunmeng berkata, maaf, aku bukan untukmu. Nona Yunmeng, aku Zue Yeles almarhum manusia abadi peringkat 10 besar Saya tahu. Jika kamu mengetahuinya, maka kamu masih menolakku, kata Zue Yeles. Yunmeng berkata, tapi kamu adalah 10 jenius di akhir peringkat manusia abadi, apa hubungannya denganku, dan aku tidak menyukaimu. Ini, Zue Yeles sangat malu. Lagi pula terlalu memalukan baginya untuk menjemput seorang gadis di hadapan publik dan ditolak di depan umum. Awalnya, dia berpikir bahwa seorang putri kecil kerajaan Xian, dengan kejeniusannya, dapat dengan mudah diambil dan juga dapat pamer di depan semua orang. Tapi tak disangka, dia ditolak. Wajah Zhu Huyu jelek. Yunzi sibuk berkata, kakak, bukankah kamu selalu menantikan kencan buta sebelumnya? Sekarang bagaimana? Oh, sebelumnya, aku salah, tapi aku tidak akan menyesal dalam diriku untuk kedua kalinya. Apa itu mata tanpa mata Zhu? Bahkan jika almarhum manusia abadi tempat pertama, apa itu? Hatiku, itu tidak akan berubah lagi. Kata Yunmeng tampaknya tanpa mengetahui siapa yang dia targetkan. Zue Yeles berkata dengan marah, Yunmeng, jangan tidak tahu berterima kasih, saya adalah salah satu dari 10 besar di akhir periode manusia abadi, hak apa yang Anda miliki untuk menolak saya, seorang putri kecil kerajaan abadi? Zhu Huyu benar-benar marah, dia hanya bisa melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa semua orang memandangnya, sangat malu. Tang Zichen dengan acuh tak acuh memandang Zhu Huyan. Zhu Huyan ini menjemput gadis gagal untuk tetap kesal. Sepertinya Zhu Huyan tidak mau menyerahkan wajahnya, dia takut dia akan menjadi tiran hari ini. Sangat mudah bagi Zhu Huye untuk memanfaatkan putri abadi yang kecil. Meskipun dia akan dibicarakan dan dimarahi di belakang punggungnya, reputasi Zhu Huye sudah buruk dan dia tidak takut dimarahi lagi. Tang Zichen berkata dalam hati, sekarang saya telah berlatih sedikit dari kemampuan ilahi ketiga dari teknik keheningan tingkat kedua, jika saya berkelahi dengan Zhu Huyan, saya pikir saya tidak akan kalah darinya bahkan jika saya tidak yakin menang.
Sama halnya, hari ini seharusnya hanya duel dengan Mei Tianxing, tapi Zhu Wuyan ini keluar untuk membuat masalah. Jika dia benar-benar berani merampok Yun Meng dengan paksa, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tatapan Tang Zichen dingin, dan dalam benaknya, dia untuk sementara berlatih metode domain agung ketiga yang ilahi. Tang Zichen telah berlatih sedikit sebelumnya ketika dia di rumah, tetapi saat ini di bawah tekanan otak Tang Zichen berputar lebih cepat dan memang, metode domain besar berlatih begitu cepat di benak Tang Zichen. Yun Meng menghadapi hinaan Zhu Huyu dan berkata dengan marah, "Zhu Huyu, terlalu berlebihan bagimu untuk mengatakan itu, meskipun aku hanya seorang putri kecil kerajaan Xian, bukankah aku berhak menolakmu? Apa hakmu untuk menolakku, jika kamu lebih berbakat dariku, atau jika kamu lebih kuat dari keluargaku? Jika kamu tidak memberiku alasan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Zhu Huyu memainkan bajingan itu. "Kamu..." Yun Meng sangat marah sehingga dia ingin menangis. Banyak mata memandang mereka, dan meskipun semua orang membicarakannya, tidak ada yang datang untuk membantunya. Tapi itu normal, siapa yang mau menyinggung Zhu Eyeles? Tentu saja, masih banyak orang yang berbisik memarahi Zhu Eyeles tanpa malu-malu. Zhu Eyeles berteriak, "Kalian semua, diam, aku tidak tahu malu bagaimana." Tidak ada satu suara pun di kerumunan, semua orang tidak berani mengatakan lagi, "Jangan menyinggung Zhu Huyong karena ini." Pada saat ini, wewangian surgawi di antara kerumunan berkata, "Ini benar-benar berlebihan, Zhu Eyeles ini tidak tahu malu. Tuan, mengapa Anda tidak keluar dan menghentikannya? Jika tidak, gadis itu pasti akan dibawa pergi secara paksa oleh Zhu Huyong hari ini." Wewangian surgawi berkata kepada tuannya, "Tuan Raja Hijau." Grandmaster Green King mendengus, "Kamu benar-benar tahu cara menjebak tuanmu. Zhu Huyan adalah anggota keluarga hegemonik kelas 4 dan kamu memintaku untuk menyinggung perasaannya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa Zhou Mi tampan? Mengapa jangan biarkan dia pergi dan membujuk Zhu Huyan, gadis itu, atau orang yang datang bersama Zhou Mi?" Tian Xiang berkata, "Zhou Mi hanya berada di tahap tengah manusia abadi, di mana dia bisa menghentikan Zhu Huyan. Maka dia harus dibawa pergi oleh Zhu Huyong." Bintang Luo, yang berada di tengah kerumunan, juga sangat marah saat melihat ketidakberdayaan Zhu Huyan. Bintang Luo berkata dalam hati, keluarga Zhu Huyan tidak lemah, tidak baik menyinggung perasaannya. Tetapi jika Zhu Huyan benar-benar berani mengambil Yun Meng pergi di depan umum, maka saya akan mengatakan apa saja untuk keluar dan menghentikannya. Tang Zichen mempraktikkan metode domain besar dalam pikirannya saat dia berkata, "Zhu Huyan, Yun Meng adalah temanku, kamu tidak perlu menghinanya." "Hahaha, lelucon yang sangat besar, temanmu. Bagaimana dengan itu? Cucu dari keluarga mana kamu? Sangat terhormat, aku jangan katakan temanmu, bahkan jika itu kamu, jika aku ingin menghina, aku bisa menghina." Yun Zi sibuk berkata, "Zhu Huyu, kakakku sudah mengatakan bahwa dia tidak menyukaimu, meskipun pamanku dulu ingin mengenalkannya padamu, tapi perkenalan adalah perkenalan, suka atau tidak itu masalah lain." Zhu Eyeles menatap Yun Zi, matanya berbinar dan tersenyum. "Yo-yo, kecantikan besar lainnya, terlihat seperti sepasang saudara perempuan. Tidak buruk, aku menyukainya, aku, Zhu Eyeles, karena aku sudah dipanggil tidak tahu malu oleh semua orang, aku mungkin juga sedikit lebih tidak tahu malu. Adik perempuan ini, aku juga menyukaimu, apakah kamu menyukai kakak Zhu?" Zhu Noai menatap Yun Zi dengan mata menyipit. Yun Zi mendengus, "Siapa yang menyukaimu?" Zhu Eyeles berkata, "Apa yang kamu katakan? Tidak menyukaiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menyukaiku? Aku salah satu dari 10 besar pada tahap akhir keabadian manusia, mengapa kamu tidak menyukaiku? Jika Anda tidak memberi saya alasan yang masuk akal, saya pasti akan membawa Anda pergi dengan paksa hari ini juga, dan kemudian, saudara perempuan, saya akan melakukannya, hehehehe." Zhu Eyeles menggosok tangannya seolah-olah dia sedang berfantasi tentang beberapa skenario dan tentang untuk Miller. Tang Zichen melihat wanitanya dianiaya, bagaimana dia bisa bertahan, dan berkata dengan marah, "Zhu Huye, apakah menurutmu aku tidak ada? Yun Zi adalah wanitaku, jangan coba-coba."
Zueyeles merengut dan berkata kepada Tang Zichen, "Ya, aku akan berpura-pura kamu tidak ada, beraninya kamu, wanitamu. Apakah kamu yakin aku akan tidur dengan wanitamu di depan umum? Kamu berani?" "Hahaha, aku, Zueyeles, memiliki reputasi buruk di seluruh papan, apa yang tidak berani aku lakukan?" "Zoumi, menurutmu kamu mengalahkan Mei Tianxing, begitu banyak orang yang memujamu, statusmu setinggi ini, apakah menurutmu itu begitu banyak wanita, genit melihatmu, kamu benar-benar tampan. Sekarang mari kita lihat siapa di antara kamu yang berani keluar dan mengucapkan sepatah kata pun untukmu." "Aku pooh-pooh, Zoumi, segera tersesat, jangan mempengaruhi kemampuanku untuk menjemput anak perempuan, hari ini sepasang saudara perempuan ini, saya, Zuhuyu, ingin memastikan." Tang Zichen mendengus dingin, "Aku hanya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengambilnya dari tanganku." "Hahaha, Zoumi, kamu sedang bercanda, aku berada di 10 besar dari tahap akhir manusia abadi, kamu benar-benar sombong di depanku." Zueyeles tertawa dingin. Kerumunan penonton sekarang juga sedikit kecewa dengan ketidaktahuan dan kesombongan Tang Zichen. Ketika mereka baru saja mengalahkan Mei Tianxing, mereka mengagumi Zoumi, sekarang mereka melihat bahwa Zoumi sebenarnya sombong, mereka tiba-tiba sedikit jijik. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Tang Zichen hanya mengulur waktu. Pada saat ini, dalam pikiran Tang Zichen, mantra ketiga dari seni keheningan tingkat kedua, hukum domain besar, Tang Zichen telah mempraktikkannya. Di bawah tekanan, latihannya sangat cepat, baru saja, meski hanya beberapa menit, tetapi Tang Zichen merasa masih ada hasil dari latihan sebelumnya selama setahun. Setelah mempraktikkan hukum alam besar, Tang Zichen sudah sepenuhnya percaya diri untuk mengalahkan immortal tahap akhir. Meskipun hampir tidak ada makhluk abadi yang menyeberang untuk bertarung, jika lawan memiliki senjata atau mantra sihir yang cukup kuat, maka celah alam telah dibuat, dan menyeberang bukanlah hal yang tidak realistis. Hukum alam agung Tang Zichen ini pasti sangat kuat. Tang Zichen berkata dengan dingin, "Zueyeles, kamu membawa ini sendiri." Zueyeles melihat Tang Zichen, seorang manusia pertengahan abadi, berbicara dengan nada seperti itu, dan kemudian dia juga berkata dengan marah, "Zoumi, aku akan memarahi ibumu, hal macam apa kamu, berani berbicara kepadaku seperti ini, baiklah, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Pada saat ini, rahasia bintang Luo hendak bergerak. Namun, Tang Zichen telah mengambil langkah pertama, momentum Tang Zichen melonjak dan badai gelombang tanpa angin muncul di tempat kejadian. Tang Zichen langsung membagi radius puluhan meter ke wilayah kekuasaannya. Aum! Tang Zichen meraung, dan raungannya berubah menjadi nyala api yang melanda Zhu Huyan. Zhu Huyan terkejut dan mendorong tangannya untuk menghalangi nyala api. Boom! Terdengar suara ledakan yang dahsyat dan tangan Zhu Huyong didorong ke belakang oleh api selama beberapa langkah sebelum berhenti untuk menekan api. Semua orang di tempat kejadian segera mundur dari lingkaran pertempuran, sementara wajah semua orang berubah drastis. Termasuk Mei Tianxing yang baru saja berduel dengan Tang Zichen, serta kakek Mei Tianxing, Mei Sit dan tentu saja, Green King dan Star Luo. Ya Tuhan, ini bukan mimpi. Oh sial, barusan Zoumi benar-benar bertarung dengan Zhu Huyu, dan sebenarnya dia tidak jatuh ke dalam perangkap. Mungkinkah Zoumi hanya berada di tahap tengah manusia abadi, tapi dia memiliki kemampuan untuk menantang tahap akhir manusia abadi? Bagaimana ini mungkin? Setelah mundur puluhan langkah, kerumunan berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, Star Luo juga terkejut di dalam. Dia, apa yang baru saja dia lakukan itu seperti metode domain hebat, bagaimana ini mungkin? Menurut pengenalan Raja Iblis, setidaknya mortal-immortal yang terlambat harus cukup kuat untuk berlatih metode domain hebat, tapi dia. Wajah Mei Tianxing juga berwarna hijau saat ini, dan berkata, "Kakek, Zoumi sebenarnya berani melawan Zhu Huyan, mungkinkah dia berani melawan Zhu Huyan? Jika dia benar-benar bisa melawan Zhu Huyu, maka akan sangat logis bahwa dia tidak menempatkan saya di matanya sebelumnya." Plum Sit berkata, "Jangan bicara dulu, mari kita lihat."
Semua orang menatap Tang Zichen dan Zhu Wuyong. Ekspresi Zhu Wuyu pada saat ini sama dengan ekspresi orang lain, sebenarnya tidak percaya pertengahan manusia abadi. Tang Zichen meraung kembali Zhu Eyeles, dan berkata kepada Yun Meng dan Yun Zi, kalian berdua cepat mundur, serahkan tempat ini padaku. Zhu Eyeles ingin membawamu pergi, aku ingin melihat apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Suami, mundur, ya. Yun Zi dan Yun Meng segera mundur kembali ke kerumunan untuk mencari udara. Tang Zichen dan Zhu Eyeles dikelilingi oleh kerumunan. Wajah Zhu Eyeles berubah beberapa kali, dan akhirnya berkata dengan berat, baiklah, Zhou Mi, kamu benar-benar berani melawanku. Baiklah, mari kita lakukan. Aku ingin melihat apakah manusia pertengahan immortal benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan mendiang manusia abadi. Setelah mengatakan itu, Zhu Wuyu tidak menahan diri dan membunuh ke arah Tang Zichen. Tangan hebat yang penuh kasih. Zhu Eyeles membanting tangannya di dadanya seolah-olah dia sedang menamparkan telapak tangan di lautan, dan seluruh lautan bergulung dalam gelombang. Wow! Bangunan di sekitarnya langsung terhempas oleh gelombang tak terlihat berubah menjadi tanah tandus dalam radius ratusan meter, menunjukkan bahwa Zhu Wuyong bukanlah orang yang menganggur. Namun, tidak peduli seberapa kuat tangan Zhu Wuyu, itu tidak menyakiti Tang Zichen sedikit pun. Zhu Eyeles terkejut, dia tidak tahu bagaimana Tang Zichen menghindarinya. Pada saat ini, mata Tang Zichen dipenuhi amarah, dan Tang Zichen meraung lagi, keluar dari sini. Boom! 3 kata yang diludahkan Tang Zichen berubah menjadi 3 hembusan udara, dan 3 hembusan udara berubah menjadi 3 api besar, dan nyala api itu meledak di Zhu Wuye dengan kesadaran kehancuran. Itu hanya karena ranah Tang Zichen sedikit lebih rendah, jadi kekuatannya sedikit kurang. Namun, bagi Zhu Wuyan, meski sedikit kurang, itu sudah menjadi intensitas yang sulit dia atasi. Zhu Wuyan segera menyemburkan kekuatan abadinya. Kekuatan abadi keluar dari tubuhnya, dan kemudian bertabrakan dengan 3 api Tang Zichen dengan 1 telapak tangan. Bang! Zhu Wuyan hanya bertahan selama 3 detik sebelum dia tidak bisa bertahan dan langsung terhempas oleh 3 nyala kekuatan Tang Zichen yang kuat ini. Zhu Wuyan menjerit, dan ketika nyala api padam, Zhu Wuyan menghitam di sekujur tubuhnya, dan pakaian serta rambutnya terbakar abis. Wow! Semua orang tercengang. Tang Zichen sebenarnya sangat kuat sehingga dia tidak tahu mantra apa yang diucapkan Tang Zichen. Banyak orang terkuat di tempat kejadian memandang Tang Zichen seolah-olah mereka sedang berpikir. Mantra yang bisa melawan tahap akhir keabadian manusia, mantra semacam itu hampir tidak umum di benua neraka bagian atas dan bahkan jika ya tidak banyak orang yang mungkin bisa mempraktikkannya. Ini adalah sesuatu yang paling dirasakan oleh Star Luo. Di masa lalu, Raja Iblis telah mengatakan bahwa teknik silence tidak dapat dipraktikkan oleh orang biasa, dan dibutuhkan orang yang sangat cerdas untuk dapat mempraktikkannya, dan dengan bakat bintang Luo itu masih hampir benar. Namun, Tang Zichen tidak buruk sama sekali. Sudah berapa lama sejak dia berlatih metode domain besar? Pada saat ini, bintang Luo yang menonton dari jauh mengaguminya. Bintang Luo memandang Tang Zichen yang heroik dan perkasa, dan untuk beberapa alasan, tiba-tiba sedikit tergerak. Berpikir kembali, dari manusia selemah semut, pria ini telah pergi jauh-jauh ke langit untuk menjadi abadi, betapa terhormatnya keberanian semacam ini. Zhu Eyeles, yang berubah menjadi hitam, sekarang sangat malu dan marah. Baru saja, 3 api Tang Zichen, Zhu Eyeles gagal melawan, membakarnya hitam di sekujur tubuhnya dan seterusnya, tetapi selain itu tidak membakarnya. Lagi pula, ranah Tang Zichen 1 tingkat lebih rendah, dan itu agak sulit bagi Zhu Eyeles untuk melukainya secara serius. Namun, itu baru permulaan dari pertukaran pukulan, dan Zhu Wuye sudah berada dalam spiral ke bawah. Jika ini terus berlanjut, Zhu Wuye pasti akan terluka parah. Pada titik ini, Zhu Wuyan tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Jika dia melanjutkan, dengan penampilannya saat ini, dia pasti akan kalah. Tapi jika dia tidak melanjutkan, itu akan memohon pengampunan dari Tang Zichen. Bagaimana mungkin bukankah dia akan ditertawakan dari ruangan di aulanya? Zhu tanpa mata.
Zhu Huyu menggertakkan giginya dan berkata, Zoumi, bagus, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Tang Zichen mencibir, orang yang mengecewakanku adalah kamu, yang mengaku berada di 10 besar dari akhir manusia abadi, hanya itu yang kamu punya. Zoumi, kamu tidak ingin memaksaku. Bagaimana kalau memaksamu akan sangat berharga jika aku bisa memaksamu untuk menunjukkan lebih banyak kekuatan, tapi bisakah? Kamu, Zhu tanpa mata, marah hingga muntah darah, setiap kata dari Tang Zichen ini seperti pisau, menebas jantungnya. Zhu Eiles, jika kamu memohon belas kasihan sekarang, belum terlambat, kata Tang Zichen. Konyol, mengapa kamu membuatku memohon maaf? Biarlah, hari ini aku akan melawanmu sampai mati dan mengalahkanmu. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Zhu Eiles menjerit, membunuh Tang Zichen dengan risiko menghancurkan kultivasinya. Bum bum. Zhu Eiles melesat ke langit dan menabrak seolah-olah gedung pencakar langit telah runtuh, udara runtuh lapis demi lapis, dan penonton di tanah segera terbang ratusan meter jauhnya. Tang Zichen berdiri di tanah, kakinya melambung, kepalanya tampak ditutupi lapisan awan berwarna. Tang Zichen memutar tangannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi nyala api, seperti meteor. Wow, langit seperti kembang api raksasa yang mekar. Ketika asap menghilang, hanya Zhu Huyu yang berdiri tak bergerak di langit, tubuhnya ditutupi bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, Zhu Eiles menggerakkan tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah, lalu, lututnya jatuh ke depan dengan lemah, seolah-olah dia memohon belas kasihan kepada Tang Zichen, berlutut di udara, tapi ternyata tidak berarti dia benar-benar berlutut di depan Tang Zichen, dia hanya tidak memiliki kekuatan. Di tanah, semua orang melihat hasil ini dan menahan napas, lalu, mereka menghela napas dalam-dalam. Kalah, Zhu Eiles benar-benar kalah. Zoumi, dalam hal masa lalu dan sekarang, dia benar-benar jenius yang langka. Mantra macam apa yang dia latih, tapi jadi bagaimana jika kita, meskipun kita tahu, bahkan jika dia mengajari kita, kita pasti tidak akan bisa mempraktikannya. Itu benar, mantra yang sangat kuat, bahkan manusia pertengahan immortal bisa mengalahkan yang tahap akhir. Bagaimana orang biasa bisa mempraktikannya? Mantra semacam ini, kekuatan besar di benua Yama atas tidak kekurangan koleksi, tetapi berapa banyak orang yang mampu mempraktekannya dan kemudian menguasai dunia? Kerumunan di tanah sedang berdiskusi. Tang Zichen berdiri di udara dan berkata kepada Zhu Huyan, sekarang, dapatkah saya mengatakan kepada Anda, bahkan dengan Anda berani menyentuh ungkapan wanita saya? Kamu, Zhu Eiles mengangkat kepalanya dengan lemah. Tang Zichen mendengus dingin, bahkan tidak buang air kecil untuk melihat dirimu sendiri, berpikir bahwa datang dari kekuatan yang lebih kuat tidak tertahankan dan sembrono. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tetapi jika kamu berani menyentuh wanitaku lagi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bahkan jika keluarga Anda keluar untuk menyelamatkan Anda, saya akan naik ke surga dan saya pasti akan memotong Anda. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berdiri di tanah dengan seutas tali bayangan. Semua orang memandang Tang Zichen, dan perasaan pemujaan muncul di dalam diri mereka. Di kerumunan yang jauh, Tuan Tianxiang menatap Tang Zichen, jantungnya tiba-tiba berdetak sangat kencang, merasa bahwa Tang Zichen memiliki pesona yang tak terbatas secara umum. Tentu saja, Star Luo memandang Tang Zichen dan tampak berbeda dari sebelumnya. Tang Zichen berkata kepada Yun Zi dan Yun Meng, ayo pergi. Yun Zi dan Yun Meng tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti Tang Zichen saat dia dengan cepat meninggalkan tempat kejadian di hadapan publik. Yun Zi sekarang bahagia dan khawatir di dalam, senang bahwa suaminya begitu kuat dan khawatir bahwa dia takut dia tidak layak dan Tang Zichen akan direnggut atau akan meninggalkannya. Di tengah kerumunan, Mei Tianxing, yang sebelumnya diliputi amarah terhadap Tang Zichen, kini tampak mematikan. Mei Tianxing tertawa sendiri, berkat aku berkata bahwa aku akan mengalahkannya dalam waktu 300 tahun, sekarang tampaknya kalimat yang konyol, hahaha, hahaha. Mei Tianxing tertawa terbahak-bahak, dan kakek di sebelahnya, Mei Sit bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun, karena dia juga tahu bahwa cucunya tidak akan pernah bisa menandingi Tang Zichen. Bersambung.